Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis keempat dari bab ke-128 tentang diperbolehkannya tidur terlentang dan duduk bersila, atau urutan hadis nomor 823. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusat fusa'ah. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhassi'a fil jalsati ur'idtu minal faraqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ikhtiba. Ketika aku melihat beliau sangat khusyuk dalam duduknya. Aku mengkhawatirkan kondisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pelajaran hadis, penjelasan tentang kekhusyukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat duduk. Ibu, bapak, saudara sekalian, bahwa kekhusyukan baginda Rasulullah di dalam duduk ikhtiba ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kekhusyukan bukan dibuat-buat, tetapi kekhusyukan itu akan lahir dari kedalaman iman. Baginda Rasulullah terlihat wibawa meskipun beliau dalam keadaan duduk. Karena apa? Hadirnya hati dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia menyadari bahwa dirinya berupaya dan mengupayakan agar senantiasa bersama Allah. Nah, upaya seorang hamba untuk dekat kepada Tuhannya, itulah yang akan mendatangkan kewibawaan. Maka bagaimana kita berupaya melakukan semua kegiatan, bahkan di dalam duduk, di dalam berdiri, di dalam berbaring, seperti kemarin sebelumnya kita sampaikan, itu ingat Allah. Bahwa kita senantiasa dilihat. Karena apa? Kehadiran, pengawasan oleh para malaikat-malaikat Allah yang tentunya itu atas perintah Allah. Pengawasan
bahwa kita senantiasa diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa. Dan itu semuanya akan menjadi dokumen untuk diberikan, untuk menjadikan dasar Allah memberikan penghargaan, atau sebaliknya Allah memberikan suatu putusan yang berupa hukuman. Dengan demikian, Rasulullah khusyuk dalam duduk ikhtibaknya. Sangat khusyuk bahkan. Sehingga di sini Rasulullah melakukan duduk itu dengan penuh penghayatan. Sampai-sampai salah satu sahabat, Qailah radhiyallahu anha, Qailah binti Makhromah radhiyallahu anha, mengkhawatirkan melihat kondisi beliau. Ya, kok diam sampai segitu? Kok khusyuk sampai seperti itu? Apakah beliau itu tetap sehat atau karena sesuatu? Itulah yang dikhawatirkan. Namun ternyata Rasulullah melakukan itu dengan penuh kekhusyukan, seakan-akan beliau tidak memikirkan kondisi sekitarnya karena saking khusyuknya. Maka tentu bagaimana kita sekali lagi tidak hanya sujud, tidak hanya rukuk, bahkan baginda Rasulullah mencontohkan di depan Ka'bah duduk ikhtibak. Ibu, bapak, saudara sekalian, maka bagaimana kita menjadikan pelajaran bahwa dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu, bagaimana hati kita, jiwa kita itu tenang. Karena dengan ketenangan itu akan lahir tawakal, kepasrahan. Mau apa lagi? Kekuatan kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka apalagi kita semakin menikmati, menghayati betapa umur kita terus bertambah. Sementara kekuatan kita berkurang. Kalau sudah seperti itu, kekuatan berkurang, kemauan bertambah, dan pasti tidak akan tercapai itu, keinginan kita itu. Lah, untuk menggantikan hilangnya kekuatan kita yang dengan bertambahnya hari semakin lemah, semakin rapuh ini, kita dipersilahkan untuk memohon kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, khusyuk kepada Allah, mohon perlindungannya. Sehingga apa? Kita nanti akan bisa dalam keadaan apapun untuk terus apa? Terus melakukan kebaikan tanpa mengurangi esensi-esensinya. Meskipun boleh dikatakan secara fisik kita melemah, namun dengan kekuatan rohaniah kita akan bisa mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan, bahkan melampaui. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, maka monggo kita terus berupaya menghadirkan hati dalam setiap ibadah kita. Bisa jadi ibadah kita itu hanya duduk, namun pastikan duduk kita menjadi ibadah. Bisa jadi kita hanya diam, namun pastikan diamnya kita itu menjadi ibadah. Bahkan bisa jadi kita sedang merenung, dan pastikan pula merenung kita itu menjadi ibadah. Karena apa? Hati kita selalu terhubung kepada Allah, terhubung kepada ketaatan, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak terlepas
dari nikmat dan karunia Allah. Semoga apapun yang kita lakukan ini benar-benar kita akan terus bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.